Malam, perkenalkan saya Andi Christian NIM C01181064. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan atau pengambilan sampel pusan pada vagina. Jadi pertama-tama yang kita harus persiapkan itu APD, memakai APD. Setelah itu kita mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan dan kita melakukan inform konsen terhadap pasien untuk mengambil persetujuan. Jadi pertama-tama itu kita harus cuci tangan dulu, cuci tangan dengan rangkaian. Oke, setelah itu kita menggunakan handscoon. Baik, setelah kita menggunakan handscoon, kita menyuruh pasien pada posisi litotomi atau posisi pengambilan sampel yang benar. Setelah pasien sudah pada posisi litotomi, kita inspeksi atau kita melakukan inspeksi pada bagian vagina dan kulitnya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda kelainan atau tidak. Setelah kita lihat semuanya normal, kita akan langsung pada tindakan. Dimana pertama-tama spekulum yang kita akan pakai itu spekulum jujur bebek, itu kita disinfeksi dan kita masukkan ke dalam vagina dengan bantuan jari. Kita masukkan, ya, dia modelnya begini, lurus dengan spekulum masih terkunci. Kita masukkan. Setelah spekulum sudah masuk, kita putar. Setelah terputar, kita buka kuncinya dan spekulum akan terbuka. Oke. Setelah spekulum sudah terbuka, kita ambil kapas lidi. Nah, kapas lidi ini kita akan masukkan ke dalam vagina. Setelah kita masukkan ke dalam vagina, kita putar-putar, ya, untuk mengambil sampel yang ada dalam vagina. Oke. Setelah sudah kita ambil, masukkan lidi ini ke dalam vagina, kita keluarkan dan kita angin-anginkan. Setelah beberapa saat kita angin-anginkan, kita masukkan ke dalam amplop sampel. Masukkan, ya. Jangan lupa ditutup dan diberi label. Oke, setelah itu kita kembali tutup spekulum yang berada dalam vagina, kita tutup, ya. Baru kita kembali putar seperti cara memasukkan tadi. Oke. Setelah itu kita rendam ke larutan klorin. Setelah itu kita membuka handscoon dan mencuci tangan. Oke. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pengambilan sampel pada mulut pasien. Namun sebelum itu kita untuk melakukan tindakan, kita baiknya konsen terhadap pasien. Jadi Pak, sebentar, saya melakukan pengambilan sampel, ya, pada mulut Bapak atau Bapak pasien. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebelum itu saya tangan dulu. Oke, setelah kita menggunakan handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, kita keluarkan kapas lidi yang akan kita masukkan ke dalam mulut pasien. Baik Pak, kami boleh juga buka. Oke, kita putar-putar, ya. Kita ambil di bagian pipi sebelah kanan. Oke. Jadi sampel ini kita masukkan ke dalam amplop yang kecil. Kita masukkan. Oke. Dan jangan lupa di-klip, ya. Serta ditulis identitas pasien serta labelnya. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam amplop yang lebih besar. Dan jangan lupa kembali untuk menulis data-data pasien, baik itu nama, umur, dan tanggal pengambilan sampel. Setelah itu kita melepas handscoon dan mencuci tangan kembali. Di sini saya akan melakukan pengambilan sampel darah peripher pada pasien.
Gimana informasi konsen dulu terhadap pasien. Jadi Pak, sebentar saya akan melakukan penusukan terhadap jari tengahnya Bapak untuk mengambil sampel darah. Apakah Bapak bersedia? Oke, namun sebelum itu kita menggunakan handscool dulu. Handscool. Oke, boleh tanya Pak, boleh lihat tangan Pak. Kita disinfeksi dulu pakai alkohol 70% ya. Oke, setelah itu kita tusuk menggunakan jarum. Oke, setelah darahnya keluar, kita hapus dulu darah pertama dan kita ambil darah yang kedua dan kita letakkan di objek gelas ya. Oke, jadi darahnya sudah ada di objek gelas. Nah, darah ini kita tempel pada objek gelas lagi yang telah disediakan yang satunya. Dan jangan lupa objek gelas ini kita berikan label, baik itu nama dan umur pasien. Oke. Baik Pak, boleh ditekan Pak supaya darahnya keluar. Baik, objek gelas ini kita akan bawa ke lab. Terima kasih. Malam, di sini saya akan melakukan pengambilan sampel pada pena pengambilan sampel darah sentralis pada pena mediana putih farmasi. Jadi sebelum itu kita konsen dulu. Pak, sebentar saya akan mengambil sampel darah pada Bapak. Kalau Bapak bersedia. Jadi semua itu kita menggunakan handscool ya. Oke, setelah kita menggunakan handscool, tapi Pak, buat tangannya Pak, kita gunakan turniket. Ya, sini. Penggunaan turniket ini untuk boleh dipegang tangannya Pak, untuk memunculkan atau memperlihatkan vena-vena pada tangan pasien. Nah di sini sebelum kita mengambil sampel darah, kita disinfeksi dulu di daerah. Kita disinfeksi bagian dari dalam keluar. Oke, setelah itu kita siapkan spoit ya, lalu kita tusukkan ke pasien. Kenal Pak? Sekarang dan kita tarik spoitnya. Oke, setelah itu ditutup kembali ya, dan boleh ditekan Pak ya. Dan kita lepas turniketnya. Setelah itu sampel ini kita untuk mencampur koagulansi di dalam darah, kita bincang 8-10 kali dan kita kirim ke bagian lab. Ini Pak, saya akan plaster Pak. Setelah plaster, Bapak tekannya, lepaskan aja Pak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan pengambilan sampel darah pada mayat, ya, di mana saya akan menentukan letak pada pengambilan sampel itu di dalam bagian vena femoralis pada mayat, yaitu terletak pada bagian kaki ya, bagian posteriornya. Namun sebelum itu kita menggunakan handscool dulu untuk keamanan. Oke, setelah kita menggunakan handscool, kita disinfeksi bagian pengambilan yang akan kita butuhkan. Oke, kita siapkan spoit untuk pengambilan sampel darah.
ya. Dan sampel ini kita cocok untuk darah itu tercampur dengan koagulannya. Kemudian kita kirim ke bagian lab. Kemudian kita membuka input dan mencuci tangan. Selamat malam. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan atau pengambilan sampel urin pada jenazah. Di mana sebentar saya cuci tangan dulu, melangkah. Setelah cuci tangan melangkah, kita menggunakan handscoon ya. Oke, setelah kita menggunakan handscoon, kita menentukan letak pengambilan fungsi suprapubik ya dari jenazah itu 2-3 cm di atas sim pubis ya. Jadi di tepat di bagian sini ya. Kita ambil squid. Setelah itu kita tusuk ya ke dalam. Oke. Setelah kita tusuk, kita ganti atau masukkan dengan selang, kita hubungkan. Oke. Nah, selang ini kita hubungkan ke dalam urin bag. Dan menunggu sampai sampel urin cukup untuk kita gunakan dalam pemeriksaan. Oke, kira-kira sudah cukup, kita lepaskan dan kita kembali tekan dan plester. Oke, setelah itu kita kemasi barang-barang ke alat-alat timbangan. Oke, kita tutup urin bag dan kita bawa ke lab. Setelah itu handscoon ini kita buka dan ke tempat sampah dan kita mencuci tangan kembali.